Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Rahmat Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak di kelas 2A, serta rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosi anak dari masa bayi hingga masa remaja. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Sinta Rizky dengan NIM akhir 004. Yang kedua ada Wafa Syahidatu Zahra dengan NIM akhir 009. Yang ketiga ada Reviana Dwi Rahayu dengan NIM akhir 012. Yang keempat ada Davina Syahla dengan NIM akhir 016. Yang kelima ada Siti Fatimah Alia Sunarto dengan NIM akhir 020. Dan yang terakhir adalah Karissa Putri Kancana dengan NIM akhir 024. Materi perkembangan emosi sosial anak yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama adalah perkembangan sosio-emosi di masa bayi yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah perkembangan sosio-emosi di masa kanak-kanak awal yaitu pada usia 2 hingga 6 tahun. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosi di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir yaitu pada usia 6 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosio-emosi di masa remaja yaitu pada anak usia 11 tahun ke atas. Pada infansi atau toddler. Yang pertama, saya akan membahas fondasi dan perkembangan psikososial. Sejak masa infansi, perkembangan kepribadian saling berkaitan dan dengan hubungan sosial dan kombinasi tersebut disebut perkembangan psikososial atau sosio-emosional. Dalam pembahasan mengenai sosio-emosional yang pertama, terdapat emosi. Yang kedua, ada temperamen atau watak. Yang ketiga, ada pengalaman sosial, infan, dalam keluarga. Dan yang terakhir, cara orang tua membentuk perbedaan perilaku antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama, saya akan membahas emosi. Pola karakteristik seseorang terhadap reaksi emosi mulai berkembang selama infansi, dan hal ini merupakan elemen dasar dari diri kepribadian. Tanda-tanda pertama emosi ini, ketika bayi tidak bahagia, maka bayi akan menangis, atau ketika bayi menginginkan sesuatu, mereka pun akan menangis. Selain itu, ketika bayi merasa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, mereka akan tersenyum, bahkan tertawa. Saat baru lahir, bayi menunjukkan tanda-tanda emosi seperti kepuasan, ketertarikan, dan juga penderitaan. 6 bulan selanjutnya, emosi muncul seperti bahagia, terkejut, sedih, marah, dan juga ketakutan. Selanjutnya juga akan muncul emosi malu, empati, iri. Pada saat bayi sudah memiliki identitas, mengembangkan kesadaran diri mengenai pemahaman kognitif bahwa mereka memiliki identitas yang bisa dikenali, terpisah, dan berbeda dengan seluruh dunia mereka. Emosi ini muncul pada usia 15 bulan hingga 24 bulan. Yang kedua, ada temperamen. Temperamen adalah sesuatu yang menentukan karakteristik seseorang dan juga cara biologis dasar untuk bereaksi pada individu atau situasi. Temperamen muncul sebagian besar adalah bawaan, kemungkinan hereditas, pengaruh budaya, dan sifatnya itu cukup stabil. Temperamen membentuk beragam emosi dan juga muncul kapasitas regulasi diri serta dapat berubah untuk merespon perlakuan orang tua atau pengalaman hidupnya. Yang ketiga, ada pengalaman sosial di awal infan dalam keluarga. Infan memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan. Satu dari kebutuhannya adalah ibu yang merespon hangat dan tepat pada infan. Selain itu, keterlibatan ayah yang sering dan positif dengan anaknya muncul dari infansi, juga berkaitan dengan kesejahteraan anak dan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial pada anak. Yang keempat, ada perbedaan gender pada infan dan toddler. Satu dari perbedaan perilaku di awal antara anak laki-laki dan perempuan muncul di usia 1 hingga 2 tahun dalam pilihan mainan, aktivitas bermain, dan untuk pasangan bermain dari jenis kelamin yang sama. Infan mulai menerima perbedaan laki-laki atau perempuan ini jauh sebelum perilaku anak dibedakan oleh gender atau bahkan sebelum mereka dapat berbicara. Di usia 9 hingga 12 bulan, mereka dapat melihat perbedaan laki-laki dan perempuan yang rupanya dilihat dari perbedaan rambut, pakaian, serta pada saat usia 19 bulan, anak mulai menggunakan label gender, misalnya mama, papa, dan selama tahun kedua, infan mulai mengasosiasikan tipe gender pada mainan atau boneka. Selanjutnya, pembahasan mengenai isu-isu perkembangan di infansi.
Yang pertama, perkembangan kepercayaan. Tahap ini dimulai dari masa infansi hingga 18 bulan. Bayi mulai mengembangkan suatu perasaan percaya terhadap individu dan objek dalam dunia mereka. Mereka butuh mengembangkan keseimbangan, percaya atau tidak percaya. Jika percaya yang mendominasi, maka anak akan mengembangkan keyakinan bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Tapi, jika tidak percaya atau mistrust mendominasi, maka anak akan memandang dunia sebagai tempat yang tidak bersahabat dan tidak dapat diprediksi. Serta anak akan memiliki masalah dalam pembentukan hubungan. Yang kedua, ada mengembangkan kelekatan. Kelekatan adalah hubungan timbal balik ikatan emosional yang bertahan antara infan dengan pengasuhnya. Ada 3 pola utama kelekatan, yaitu yang pertama ada kelekatan terjamin, kelekatan cemas, dan kelekatan ambivalen. Bayi dengan kelekatan terjamin mungkin akan menangis atau protes ketika pengasuhnya pergi, tetapi mampu mendapatkan kenyamanan yang dibutuhkan. Fleksibilitas saat menghadapi situasi yang membuat mereka stres juga biasanya kooperatif dan relatif bebas dari kemarahan. Bayi dengan kelekatan penghindaran tidak terpengaruhi dengan kepergian atau kembalinya pengasuh. Mereka menunjukkan sedikit emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Bayi dengan kelekatan ambivalen menjadi cemas bahkan ketika pengasuh belum pergi dan akan meningkat kekesalannya ketika pengasuh meninggalkannya. Saat pengasuh kembali, menunjukkan distres dan kemarahan serta berusaha menolak dengan menendang atau menggeliat.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosi pada masa kanak-kanak awal sekitar usia 2-6 tahun. Yang pertama ada perkembangan emosi dan kepribadian dari anak, dimulai dari diri. Jadi selama masa kanak-kanak awal, mereka itu mulai menemukan pribadi yang mereka inginkan. Dengan inisiatifnya sendiri, anak-anak itu dengan gembira bergerak menuju dunia sosial yang lebih luas. Kemudian ada pemahaman diri dan bagaimana anak memahami orang lain. Jadi pada masa kanak-kanak awal, anak-anak itu sering mendeskripsikan dirinya menurut gambaran tubuh, kemudian kepemilikan material, serta aktivitas fisik yang mereka lakukan. Contohnya, anak-anak akan mengatakan, aku berbeda dengan temanku karena rambutku yang berwarna hitam, seperti itu. Kemudian pada anak usia 4-5 tahun, anak itu mulai mendengarkan dan memasukkan sifat-sifat psikologis dan istilah-istilah emosi untuk mendeskripsikan dirinya. Contohnya, anak akan mengatakan, saya tidak takut, atau saya selalu bahagia. Nah, kemudian anak juga sudah mulai mempersepsikan sifat dan emosi orang lain. Contohnya, anak bisa mengatakan, guruku baik sekali ya. Kemudian anak juga sudah mengerti seseorang mungkin membuat pernyataan yang tidak benar, atau dengan kata lain, mereka sudah mengetahui ketika seseorang itu berbohong. Kemudian ada perkembangan emosi, di mana pada usia 2-4 tahun terdapat peningkatan jumlah istilah untuk mendeskripsikan emosi, kemudian mengetahui penyebab dan konsekuensi dari perasaan-perasaan. Pada usia 4 tahun, anak mulai mengenal dan menyusun strategi untuk mengendalikan amarahnya, karena regulasi emosi itu sangat penting untuk membangun relasi dengan teman-temannya. Pada usia 5 tahun, anak sudah mulai dapat menentukan emosi secara akurat. Menentukan emosi ini didapat dengan menghadapi lingkungan dan strategi yang anak lakukan untuk mengatasi tekanan sehari-harinya. Kemudian ada perkembangan moral. Nah, menurut Freud, meredakan kecemasan, kemudian menginternalisasi standar-standar mengenai benar dan salah itu dapat membentuk superego, di mana superego ini akan menjadi elemen moral dalam kepribadian seorang anak. Ketika usia 4-7 tahun, anak itu mulai memperlihatkan moralitas heteronom, dan anak berpikir keadilan dan aturan-aturan itu dibayangkan sebagai sifat dunia yang tidak boleh berubah. Kemudian mereka juga menilai kebenaran perilaku berdasarkan konsekuensi dari perilaku itu, bukan berdasarkan intensi dari pelaku. Dengan kata lain, anak tidak mempedulikan intensinya. Contohnya, ketika anak memecahkan 12 gelas dengan secara tidak sengaja, itu akan dinilai buruk. Sedangkan ketika anak memecahkan 1 gelas, itu dinilai baik gitu. Kemudian anak-anak juga berpikir bahwa hukuman itu akan langsung diberikan jika sebuah aturan itu dilanggar. Kemudian ada gender. Nah, gender ini mulai diketahui oleh anak-anak pada usia 3 tahun, dan anak-anak usia 3 tahun itu lebih memilih menghabiskan waktu dengan kawan sesama gendernya dibandingkan dengan lawan jenisnya. Kemudian ada mengenai keluarga, dimulai dari pengasuhan. Terdapat 4 tipe gaya pengasuhan menurut Diana Baumrind. Yang pertama adalah pengasuhan otoritarian. Nah, pengasuhan otoritarian ini adalah gaya yang bersifat membatasi dan menghukum si anak. Kemudian ada pengasuhan otoritatif, yaitu gaya mendorong anak untuk mandiri namun tetap memberikan batasan dan kendali terhadap si anak tersebut. Kemudian ada pengasuhan yang melalaikan dan pengasuhan yang memanjakan. Ada perilaku agresif pada anak itu menimbulkan gaya pengasuhan yang otoritarian. Namun gaya otoritarian juga dapat menghasilkan anak yang agresif gitu, jadi saling. Dan elemen dari gaya otoritarian ini memiliki makna dan efek yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya gitu. Contohnya, ketika orang tua Asia Amerika menganggap gaya otoritarian itu sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan mereka terhadap si anak, dan mereka percaya bahwa hal itu dapat meningkatkan prestasi akademik si anak. Kemudian ada hukuman. Hukuman fisik oleh orang tua itu diasosiasikan dengan level kepatuhan. Jadi anak akan lebih patuh, tetapi agresinya juga lebih tinggi. Nah, ketika orang dewasa menghukum dengan cara berteriak, menjerit, atau memukul, itu akan membuat si anak itu dapat meniru perilaku agresif tersebut dan kehilangan kendali akan hal itu. Kemudian hukuman juga dapat menambah rasa takut, marah, dan sikap menghindar. Jadi anak itu akan cenderung menghindar berada di sekitar orang tuanya karena perasaan takut itu tadi. Kemudian dibandingkan dengan menghukum, sebenarnya sebaiknya anak itu diajak untuk bernalar, khususnya dengan menjelaskan konsekuensi dari tindakan anak terhadap orang lain, apa gitu kesalahan dia. Kemudian perlakuan yang salah pada anak atau disebut dengan child maltreatment. Terdapat 4 jenis child maltreatment, diantaranya adalah kekerasan fisik, kemudian pengabaian anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Di mana kekerasan emosional ini yaitu kelalaian dari orang tua atau pengasuh sehingga menimbulkan masalah-masalah perilaku, kognitif, dan emosi.
Nah, konsekuensi kekerasan terhadap anak adalah anak akan sulit atau buruk dalam meregulasikan emosinya. Kemudian ada masalah kelekatan juga, ada masalah relasi dengan kawan sebayanya, kemudian kesulitan beradaptasi di sekolah, serta kayak masalah-masalah psikologis lain seperti depresi atau kenakalan remaja nantinya. Dan anak itu akan mendapat perlakuan salah, anak yang mendapatkan perlakuan salah, tingkat hormon stresnya akan secara abnormal gitu. Kemudian ada relasi dengan saudara kandung dan urutan kelahiran. Relasi dengan saudara kandung ketika anak usia 2-4 tahun, rata-rata saudara kandung akan berkonflik setiap hari dalam 10 menit sekali. Kemudian konflik itu akan berkurang ketika berusia 4-7 tahun. Dan relasi dengan saudara kandung ini mencakup saling membantu, berbagi, mengajarkan, bahkan berkelahi dan juga bermain. Nah, saudara kandung itu bisa bertindak sebagai pendukung, bisa juga sebagai pesaing maupun mitra berkomunikasi. 3 karakteristik penting dalam relasi dengan saudara kandung. Yang pertama adalah kualitas emosi dari relasi itu, kemudian rasa kekeluargaan dan keakraban relasi itu, kemudian yang terakhir ada variasi dalam relasi dengan saudara kandung. Nah, untuk urutan kelahiran, sebenarnya urutan kelahiran itu berkaitan dengan karakteristik anak, namun si urutan kelahiran ini sendiri bukan sebuah prediktor yang baik sih untuk perilaku. Kemudian ada perubahan keluarga dalam masyarakat yang berubah. Contohnya adalah orang tua yang bekerja. Kedua orang tua yang bekerja seharian penuh sebenarnya tidak memperlihatkan efek negatif bagi anak. Namun kalau secara spesifik, jika seorang ibu bekerja di luar saat bayi masih berusia kurang dari 1 tahun, itu akan memberikan efek negatif. Kemudian ada anak-anak dari keluarga yang bercerai. Anak yang berasal dari keluarga bercerai itu memperlihatkan penyesuaian diri yang buruk, seperti memperlihatkan masalah akademisnya, kurang memiliki tanggung jawab sosial, ada masalah eksternal dan internal juga, di mana internal itu kayak kecemasan dan depresi. Yang ketiga ada orang tua gay dan lesbian, di mana para peneliti itu tidak menemukan banyak perbedaan antara anak yang dibesarkan oleh keluarga gay dan lesbian dengan anak yang dibesarkan di keluarga yang normal gitu, yang heteroseksual. Kemudian ada variasi sosioekonomi. Nah, variasi sosioekonomi ketika berasal dari sosioekonomi yang rendah, iklim rumahnya itu akan bersifat lebih otoriter dan melakukan hukuman fisik. Berbeda dengan sosioekonomi yang tinggi gitu. Mereka lebih menaruh perhatian pada pengembangan inisiatif dan kemampuan menunda kepuasan si anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada relasi dengan kawan-kawan sebaya, bermain dan televisi. Relasi dengan kawan sebaya merupakan agen sosialisasi yang kuat, dan kawan sebaya ini akan menyediakan sumber informasi dan sumber perbandingan dengan dunia di luar keluarga. Selanjutnya ada bermain. Nah, fungsi dari bermain dengan teman-teman sebaya yaitu dapat melepaskan ketegangan pada anak, kemudian meningkatkan perkembangan kognitifnya, mengeksplorasi, dan menyediakan tempat singgah yang aman jika si lingkungannya itu baik. Kemudian ada televisi. Mungkin pada saat ini televisi bisa diganti dengan gadget. Ada beberapa dampak pada anak itu. Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya, anak itu akan cenderung menjadi anak yang pelajar fasib gitu, dan menyediakan mereka model-model yang agresif dari tontonan misalnya. Kemudian dampak positifnya yaitu si televisi itu dapat menyediakan model-model tingkah laku yang prososial. Boleh dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bantuan pada keluarga yang bermasalah. Badan Perlindungan Anak Negara akan melakukan penyelidikan kepada keluarga yang dilaporkan atas adanya tindakan penganiayaan dan pelecehan kepada anak. Keluarga, terutama orang tua, akan diselidiki mengenai motif penganiayaan dan pelecehan kepada anak. Sedangkan anak akan diamankan dengan cara dijauhkan dari orang tua atau keluarga yang melakukan tindakan berbahaya, kemudian akan diberikan pengasuhan alternatif, layanan, perawatan untuk anak seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan. Penganiayaan dan pelecehan juga dapat ditangani dengan kunjungan rumah yang menekankan pada pengasuhan, coping stress, dan meningkatkan dukungan bagi para ibu serta psikoterapi bagi orang tua bayi yang berfokus untuk meningkatkan kelekatan hubungan antara ibu dan bayi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak atau efek jangka panjang serta jangka pendek dari penganiayaan dan pelecehan kepada anak. Konsekuensi yang akan dihasilkan dari penganiayaan dan pelecehan kepada anak dapat berupa fisik, emosional, kognitif, serta sosial. Hal ini mencakup gangguan atau kerusakan otak sehingga memperlambat perkembangan kognitif dan masalah emosional serta sosial, mental yang buruk, kesulitan perkembangan kognitif, bahasa, dan akademik. Selain itu, ketika dewasa, anak mungkin akan terlibat dalam berbagai
macam kriminalitas juga dapat memiliki kesehatan yang buruk karena berbagai macam penyakit. Pelecehan dan penganiayaan juga dapat menyebabkan kecemasan, rasa tidak aman, rasa tidak bahagia, antisosial, memiliki perilaku yang kasar, kurangnya harga diri, dan hingga melakukan penyalahgunaan berbagai macam obat-obatan yang terlarang. Sedangkan efek jangka pendek yang umumnya terjadi adalah merasa sedih sepanjang hari. Efek jangka pendek ini dapat dirasakan dan dapat terjadi pada anak prasekolah yang mengalami penganiayaan dan pelecehan. Baik, selanjutnya perkembangan sosio-emosi pada anak masa pertengahan ke akhir. Perkembangan sosio-emosi dan kepribadian selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir meliputi diri, perkembangan emosi, perkembangan moral dan gender, perubahan perkembangan orang tua dan anak, serta kawan-kawan sebaya. Yang pertama, perkembangan pemahaman diri. Di masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir, anak-anak semakin mendeskripsikan diri mereka sendiri dengan karakteristik psikologis dan sifat-sifat yang berlawan dengan deskripsi diri anak-anak kecil yang konkret. Anak-anak yang lebih besar cenderung mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai populer, baik, suka membantu, kejam, cerdas, dan bodoh. Singkatnya, di masa anak-anak pertengahan dan akhir, deskripsi diri semakin melibatkan karakteristik sosial dan psikologis, termasuk perbandingan sosial. Kemudian, memahami orang lain di masa anak-anak pertengahan dan akhir. Anak-anak di sini menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif, yaitu kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain serta memahami pikiran dan perasaannya. Pada sekitar usia 6 hingga 8 tahun, anak mulai memahami bahwa orang lain memiliki perspektif karena beberapa orang memiliki akses terhadap informasi. Dalam beberapa tahun kemudian, anak-anak menyadari bahwa setiap individu menyadari perspektif orang lain dan bahwa meletakkan seseorang dalam posisi orang lain adalah cara untuk menilai maksud, tujuan, dan tindakan orang lain. Lalu, penghargaan diri dan konsep diri. Penghargaan diri yang tinggi dan konsep diri yang positif merupakan karakteristik yang penting untuk mengidentifikasikan kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dengan penghargaan diri yang tinggi memiliki inisiatif lebih besar. Meskipun demikian, hal ini dapat memberi dampak positif maupun negatif. Anak-anak dengan penghargaan diri tinggi juga rentan untuk melakukan tindakan prososial maupun antisosial. Selain itu, begitu banyak anak-anak yang memperoleh pujian, meskipun performa mereka tergolong biasa-biasa saja atau bahkan buruk. Mereka mungkin akan kesulitan menghadapi kompetisi untuk kritik. Lalu, self-efficacy. Self-efficacy merupakan sebuah faktor yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa. Para siswa dengan self-efficacy yang tinggi akan mampu mempelajari materi pelajaran dan mampu menyelesaikan dengan baik. Menurut Sang, self-efficacy mempengaruhi pilihan aktivitas siswa. Para siswa dengan self-efficacy yang rendah dalam belajar mungkin menghindari tugas belajar, khususnya tugas-tugas yang menantang. Sebaliknya, para siswa dengan self-efficacy tinggi mungkin tidak sabar untuk segera menyelesaikan tugas-tugas belajar. Para siswa dengan self-efficacy tinggi cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari sebuah tugas dibandingkan dengan self-efficacy yang rendah. Dan di sini ada regulasi diri. Meningkatnya kapasitas regulasi diri dicirikan dengan usaha mengelola perilaku, emosi, dan pikiran yang menghasilkan kompetisi sosial dan pencapaian. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan yang rendah memiliki tingkat regulasi diri tinggi. Nilai-nilainya lebih baik dibandingkan anak-anak dengan tingkat regulasi diri rendah. Lalu ada industri versus inferioritas. Istilah industri menunjukkan tema dominan periode ini, di mana anak-anak tertarik pada asal mula benda dan cara kerjanya. Ketika anak-anak didorong untuk berusaha membuat, membangun, dan menjadikan benda itu bekerja sampai perasaan mereka terhadap industri meningkat.
Kemudian selanjutnya perubahan perkembangan emosi pada anak-anak menengah dan akhir mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman emosi. Anak-anak akan memperhatikan perkembangan kemampuan dalam memahami emosi. Emosi-emosi ini menjadi lebih terintegrasi dan disertai tanggung jawab. Kedua, meningkatkan pemahaman bahwa dalam suatu situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi negatif. Kemudian, yang keempat, menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Dan yang terakhir adalah kapasitas untuk berempati secara tulus. Kemudian, di sini ada coping terhadap stres. Saat anak-anak bertambah besar, mereka mampu menilai situasi yang menekan secara lebih akurat dan menentukan seberapa jauh mereka mengendalikannya. Anak-anak yang lebih besar memiliki alternatif coping terhadap kondisi yang menyebabkan stres. Mereka juga mampu membangun kembali atau mengubah persepsinya terhadap situasi yang membuat stres. Contohnya, saat anak kecil tidak disapa oleh gurunya di sekolah, mungkin dia akan merasa kecewa. Namun, anak-anak yang lebih besar akan melakukan pemikiran ulang terhadap situasi ini dan berpikir. Ketika berusia 10 tahun, sebagian besar anak-anak menggunakan strategi ini untuk menghadapi stres. Selanjutnya adalah penjelasan kawan-kawan sebaya. Pertama, perubahan perkembangan. Para peneliti memperkirakan bahwa persentase waktu yang digunakan di dalam interaksi sosial dengan kawan-kawan meningkat sekitar dari 10% di usia 2 tahun hingga 30% di masa anak-anak pertengahan dan akhir. Yang kedua, status kawan sebaya. Para ahli perkembangan membedakan 5 status kawan sebaya. Yang pertama adalah anak-anak yang populer sering kali dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang kedua, anak yang rata-rata memperoleh angka rata-rata untuk dipilih secara positif maupun negatif oleh kawan sebayanya. Yang ketiga, anak yang diabaikan jarang dipilih sebagai sahabat maupun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang keempat, anak yang ditolak Yang ketiga, anak yang diabaikan jarang dipilih sebagai sahabat, namun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang keempat, anak yang ditolak jarang dipilih sebagai sahabat dan secara aktif tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang kelima, anak yang kontroversial sering dipilih sebagai sahabat, namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. John Coy memberi 3 alasan mengapa anak laki-laki yang agresif dan ditolak kawan-kawan memiliki masalah besar dalam relasi sosialnya. John Coy memberikan 3 alasan mengapa anak laki-laki yang agresif dan ditolak kawan-kawan memiliki masalah dalam relasi sosialnya. Yang pertama, karena lebih impulsif dan memiliki masalah dalam mempertahankan atensi. Kedua, karena lebih reaktif secara emosi. Yang kedua, karena lebih reaktif secara emosi. Mereka lebih mudah marah dan lebih sulit tenang sesudahnya. Ketiga, karena kurang memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk berkawan dan mempertahankan relasi yang positif dengan kawan sebaya. Selanjutnya ada kognisi sosial. Kognisi sosial anak-anak mengenai kawan sebaya menjadi semakin penting untuk memahami relasi kawan sebaya di masa anak-anak pertengahan dan akhir. Salah satu yang menjadi minat khusus adalah cara anak-anak memproses informasi mengenai relasi kawan sebaya dan pengetahuan sosial mereka. Kenneth Dodge menyatakan bahwa anak-anak melalui 5 langkah dalam menginterpretasikan dunia sosial mereka. Mereka membaca isyarat sosial, menginterpretasi, mencari respon, memilih respon yang optimal, dan bertindak.
Dodge menemukan bahwa anak laki-laki yang agresif cenderung memandang tindakan anak lain sebagai musuh. Ketika intens, anak itu tidak jelas. Selanjutnya ada bullying. Bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang cemas secara sosial memiliki menarik diri dan agresif memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi korban bullying. Sebuah studi kasus terbaru mengindikasikan bahwa pelaku dan korban bullying di masa remaja cenderung mengalami depresi dan bahkan berniat mencoba bunuh diri daripada yang tidak terlibat bullying. Yang terakhir ada sahabat. William Hartog menyimpulkan bahwa sahabat dapat menjadi sumber daya kognitif dan emosi dari masa anak-anak hingga tua. Sahabat meningkatkan penghargaan diri dan rasa sejahtera. Secara lebih khusus, persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi. Yang pertama, pertemanan seseorang. Secara lebih khusus, persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah pertemanan. Seseorang yang bersedia meluangkan waktu bersama, mereka akan bergabung dalam aktivitas kerja sama. Yang kedua, stimulasi, memperoleh informasi yang menarik, menggairahkan, dan mengasihkan. Yang ketiga, dukungan fisik, sahabat memberikan waktu, sumber daya, dan bantuannya. Yang keempat, dukungan ego, sahabat memberikan dukungan dan umpan balik yang dapat membantu membina kesan terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, perbandingan sosial. Ini memungkinkan anak memperoleh informasi mengenai posisinya di antara anak lain. Dan yang keenam adalah afeksi dan keakraban. Menjalin relasi dengan orang lain, keakraban dalam sahabat memiliki ciri adanya keterbukaan diri dan berbagai pikiran-pikiran pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkembangan moral. Piaget berpendapat bahwa anak-anak yang lebih kecil memiliki moralitas heteronom. Namun ketika menginjak usia 10 tahun dan mereka beralih ke tahap yang lebih tinggi, yaitu moralitas otonom. Menurut Piaget, anak-anak yang lebih besar mempertimbangkan intensi individual yang berpendapat bahwa aturan-aturan dapat diubah dan menyadari bahwa perbuatan salah itu tidak selalu dihukum. Perspektif perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg, dia mengemukakan 6 tahap perkembangan moral yang tahap-tahapnya bersifat universal, yang terdiri atas 3 level pemikiran moral yang di setiap levelnya terdapat 2 tahapan. Di antaranya, pertama, level penerapan prakonvensional. Pada tahap pertamanya, moralitas heteronomi. Pada tahap ini, pemikiran moral terkait dengan hukuman. Lalu tahap keduanya, individualisme, tujuan instrumental, serta pertukaran. Di tahap ini, individu berpikir bahwa berusaha memuaskan dirinya sendiri adalah layak dan mereka juga membiarkan orang lain bertindak serupa. Selanjutnya, level penalaran konvensional. Pada tahap pertamanya, ekspektasi interpersonal timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Lalu tahap keduanya, moralitas sistem sosial. Di sini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum, keadilan, serta tugas. Lalu selanjutnya, level penerapan pasca konvensional. Pada tahap pertama, kontrak sosial atau kegunaan hak-hak individu. Pada tahap ini, individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu dilandasi atau melampaui hukum. Sistem sosial dapat dilihat dari sejauh mana sistem sosial tersebut dapat menjamin dan melindungi hak-hak, serta nilai-nilai fundamental individu. Lalu tahap keduanya, prinsip etika universal. Di sini seseorang akan mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak asasi manusia secara universal. Baik, selanjutnya perkembangan gender. Perkembangan sosio-emosi berdasar gender, para anak laki-laki secara fisik lebih agresif dibandingkan para anak perempuan. Anak perempuan cenderung mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan intensif daripada anak laki-laki, terutama ketika menunjukkan kesedihan dan juga rasa takut. Anak perempuan juga lebih dapat membaca emosi orang lain serta dapat menunjukkan empati. Adapun klasifikasi peran gender, para ahli gender seperti Sandra Bem berpendapat bahwa individu androgini memiliki sifat yang lebih fleksibel, kompeten, dan sehat mental dibandingkan individu yang hanya memiliki sifat maskulin atau feminin. Contoh maskulinitas yaitu mendukung keterbukaan, kuat, bersedia mengambil resiko, dominan, serta agresif.
Contoh kefeminiman yaitu tidak bahasa kasar, penuh kasih, menyayangi anak, memahami orang lain, serta lembut. Selanjutnya, gender dalam konteks. Baik konsep mengenai gender dan stereotip gender mengkaji manusia menurut sifat-sifat kepribadian agresif atau peduli. Pentingnya memerhatikan gender dalam konteksnya lebih terlihat ketika mempelajari perilaku apa yang secara budaya telah ditentukan untuk wanita dan pria di berbagai negara di seluruh dunia. Pria bersosialisasi dan dididik untuk bekerja di lingkungan publik, sedangkan wanita di lingkungan pribadi. Lalu selanjutnya, perubahan perkembangan dalam relasi orang tua dan anak. Ketika anak-anak menuju masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, orang tua semakin sedikit menghabiskan waktu bersama mereka. Meskipun orang tua meluangkan waktu lebih sedikit dengan anak-anak, orang tua tetap sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Peran orang tua yang pertama sebagai manajer. Orang tua berperan penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak, seperti mengawasi perilaku mereka dan juga seperti inisiator sosial serta pengarah. Seorang ibu cenderung lebih berperan sebagai manajer dalam pengasuhan daripada seorang ayah. Lalu selanjutnya ada keluarga tiri. Dalam analisis longitudinal terbaru dari Mavis Hetherington pada tahun 2006, anak-anak dan remaja yang tinggal di keluarga tiri sederhana setelah beberapa tahun telah menyesuaikan diri dan mulai berfungsi dengan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dan remaja di keluarga yang tidak bercerai namun sering berkonflik dan juga keluarga tiri yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Definisi dari perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional berasal dari 3 suku kata, yakni perkembangan, sosial, dan emosional. Menurut Kamus Psikologi, perkembangan atau development berarti perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari ia lahir sampai dengan ia meninggal. Perkembangan juga berarti perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional. Selain itu dapat berarti kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, seperti suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, mencerna, dan sebagainya. Sosial juga berarti menyinggung relasi di antara dua orang individu atau lebih. Istilah ini mencakup banyak pengertian dan digunakan untuk mencirikan sekelompok fungsi, kebiasaan, karakteristik, ciri, dan seterusnya yang diperoleh dalam satu konteks sosial. Sedangkan emosional yaitu berkaitan dengan ekspresi, emosional atau perubahan-perubahan yang mendalam menyertai emosi, mencirikan individu yang mudah terangsang untuk menampilkan tingkah laku emosional. Perkembangan sosial emosional pada masa remaja adalah suatu perubahan progresif organisme. Dalam konteks ini, remaja awal yang telah mengalami masa pubertas mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya dan mengekspresikan emosinya dengan baik dalam tingkah laku ataupun tidak. Perkembangan sosial emosional lebih mengarah pada hubungan seseorang dengan orang lain. Hubungan ini berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar dunianya. Hal ini diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh terhadap dirinya sendiri. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional adalah suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu karena adanya dorongan ingin tahu terhadap lingkungan sekitarnya terkait dalam konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi. Pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat mengeksplor pengalaman sekitar dan lalu belajar daripada hal tersebut. Aspek perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Sebagai seorang yang teoritis dalam bidang perkembangan tentang hidup, Erikson menjelaskan salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas diri, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remajanya. Remaja yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri, yaitu seperti memahami perbedaan dan persamaannya dengan orang lain, menyadari kelebihan, kekurangan diri sendiri, lalu penuh percaya diri, tanggap terhadap berbagai situasi, mampu mengambil keputusan penting, mampu mengantisipasi tantangan masa depan, serta mengenal perannya dalam masyarakat. Jika remaja mengalami kegagalan, maka akan membahayakan masa depan remaja, sebab seluruh masa depan remaja sangat ditentukan oleh penyelesaian krisis identitas tersebut.
Kesimpulannya, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, dengan berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompok sosial, dan memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Perkembangan sosial akhir, masa kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak ke kelas SD. Pada masa ini biasanya orang tua akan memberikannya hanya sedikit waktunya untuk berinteraksi dengan anak-anak lain. Sosialisasi di sekolah pada umumnya terjadi atas dasar interest dan aktivitas bersama. Lebih banyak meluangkan waktu untuk teman sebaya dan mulai membentuk hubungan per grup, lebih cenderung dengan teman perempuan. Perkembangan sosial masa remaja merupakan masa yang unik, masa pencarian identitas diri dan ditandai dengan perkembangan fisik dan psikis anak. Pada masa ini, sosialisasi anak lebih luas dan berkembang. Mereka mulai menjalin hubungan dengan teman-teman laki-lakinya dan mengadakan kencan-kencan atau berpacaran. Anak lebih mementingkan teman daripada keluarga dan mulai timbul banyak pertentangan dengan orang tua. Mereka umumnya belum bekerja dan masih belum mampu menafkahi diri sendiri. Karena itu, sebaiknya orang tua benar-benar memperhatikan perkembangan anak sampai ia mampu untuk membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dengan bersikap otoriter kepada anak, supaya anak merasa lebih nyaman dan tidak takut untuk menceritakan konflik-konflik yang terjadi selama masa perkembangannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.